warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alayya nikmataka wansur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap hari kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar Biasa. Allahu Akbar. Ya, oke, tepuk tangan. Sebelum pembelajaran coding hari ini, saya pengen dengar suara kalian, saya pengen dengar suara kalian. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Akan berdiri di tempat saja. Oke. Kalau saya bilang mana suaramu, ini suaraku. dan seterusnya. Oke? Kita mulai. Mana suaramu? Ini suaraku. Kita lanjutkan. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan belajar tentang coding. Oke. Siapa yang tahu coding itu apa kira-kira? Kemarin kan sudah. Coding itu apa kira-kira? Coding adalah, ayo. Oke, coding adalah perintah yang kita tujukan kepada komputer. Oke. Untuk mengawali kegiatan kali ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, kalau kamu ingin membuat mie instan, siapa yang pernah membuat mie instan angkat tangan? Oke, semua saya yakin sudah pernah membuat mie instan. Apa yang terjadi kalau airnya direbus terlebih dahulu, setelah itu mie-nya baru dimakan? Ayo, siapa kemarin? Siapa yang bisa angkat tangan? Kelompoknya siapa kemarin? Apa? Tidak sama dengan prosedur yang tertera dibungkus. Ada kelompok yang lain kira-kira? Kalau mie-nya dimakan dulu baru airnya direbus, kira-kira bagaimana? Mie wis entek baru airnya dimasak. Salah, prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang ada di bungkus mie instannya. Oke, yang kedua. Apa yang terjadi kalau kamu langsung pakai komputer? Siapa yang pernah menghidupkan komputer? Atau laptop? Atau HP? Tanpa mencolokkan ke sumber listrik. Apa yang bisa jawab? Tidak dapat menyala.
Karena tidak ada aliran listrik. Tidak bisa menyala karena tidak ada aliran listrik. Oke, tepuk tangan untuk Azam. Betul. Karena kalau kita pakai komputer tidak mencolokkan colokannya ke listrik, komputer tidak bisa menyala. Yang terakhir, bayangkan kamu punya sebuah robot ya, yang bisa membuat kue. Apa yang akan terjadi kalau robotmu salah dalam menyusun langkah dalam membuat kue? Siapa bisa angkat tangan? Bagaimana, Cin? Robot akan bingung dan kue tidak akan tersajikan. Robot akan bingung dan kue tidak akan bisa tersaji dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Cinta. Untuk mendalami materi coding hari ini, materi ini adalah berpikir terstruktur dalam coding. Dengan submaterinya menyusun langkah dengan urutan yang benar. Kalau kita membuat kue, apa yang terjadi jika kita salah urutan memasukkan bahan? Akan kita bahas setelah ini. Tujuan pembelajaran kali ini, satu, menjelaskan pentingnya berpikir terstruktur dalam pengkodingan. Yang kedua, menyusun langkah yang urut dan benar. Terakhir, menyebutkan akibat jika perintah disusun dengan urutan yang salah. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa kita itu harus berpikir secara terstruktur? Terstruktur itu apa? Berurutan. Mengapa kita harus berpikir secara berurutan? Nah, di dalam sebuah coding, langkah-langkah itu harus berurutan dan teratur. Sama yang diceritakan Cinta tadi, kalau ada robot disuruh membuat kue dan langkah perintahnya itu salah, yang terjadi robot akan bingung. Terus aku piye, saya harus bagaimana? Akhirnya robotnya ngawur. Ngawur robotnya. Yang kedua, kalau urutannya salah, komputer tidak bisa berjalan dengan benar. Kemarin kita sudah praktek, sampean menjadi seorang robot dan diperintah oleh teman kalian dalam sistem pengkodingan. Kalau teman kalian salah dalam memberi perintah, sampean bingung apa mboten? Bingung. Sama robot juga seperti itu. Yang ketiga, komputer tidak bisa memperbaiki perintah yang salah. Sekali kita membuat perintah yang salah kepada komputer, komputer tidak akan bisa memperbaikinya. Oke, kita akan melihat sebuah video yang bercerita tentang salah seorang teman kalian yang namanya Sinta dalam membuat kue. Oke, dalam membuat kue. Kita lihat dulu videonya. Bentar. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian gagal membuat sesuatu karena urutannya salah? Misalnya waktu bikin kue, tapi bahannya langsung dicampur asam, hasilnya kuenya bangsat dan tidak mengembang. Ternyata dalam coding juga sama, kita harus berpikir terstruktur dan mengikuti langkah yang tepat. Yuk kita pelajari bersama. Mengapa harus berpikir terstruktur dalam coding? Urutan perintah itu penting loh. Kalau kita tidak mengikuti langkah yang benar, program bisa error atau tidak berjalan. Komputer tidak bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Kalau perintahnya salah, hasilnya juga pasti salah. Cerita Sinta dan kue bolu. Suatu hari, Sinta ingin membuat kue bolu. Dia langsung mencampur semua bahan tanpa urutan. Apa yang terjadi? Kuenya gagal dan tidak mengembang. Mengapa? Karena
Dalam membuat kue, ada langkah-langkah yang harus diikuti secara teratur. Nah, dalam coding juga seperti itu. Kalau perintahnya salah urutan, komputer tidak akan tahu harus mulai dari mana. Contoh kehidupan sehari-hari. Bayangkan kita membuat mie instan. 1. Rebus air. 2. Masukkan mie. 3. Tambahkan bumbu. 4. Aduk rata. 5. Sajikan. Kalau kamu langsung masukkan bumbu ke mangkuk tanpa mie dan air panas, pasti gagal kan? Begitu juga komputer. Komputer butuh perintah yang urut dan terstruktur. Latihan menyusun langkah. Yuk kita susun urutan membuat kue bolu. Coba, mana yang harus dikerjakan dulu? Kotak telur dan gula, masukkan tepung, panggang adonan, campur semua bahan, masukkan telur dan gula. Kalau urutannya benar, kue akan jadi. Kalau salah, gagal total. Hari ini kita sudah belajar pentingnya berpikir terstruktur. Setiap langkah harus disusun dengan urutan yang benar. Kalau langkahnya salah, komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Yuk biasakan membuat urutan yang tepat, seperti saat kita memasak, membersihkan, atau membuat program. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat kita udah. Oke. Itu tadi adalah cerita siapa? Sinta. Cerita Sinta dalam membuat kue bolu. Kamu pernah membuat kue bolu ya? Pernah. Ya. Ya. Ini tadi yang dilakukan oleh Sinta dalam videonya. Sinta ingin membuat kue bolu. Dia mencampur semua bahan tanpa urutan, campur adus, pokoknya tanpa sesuai prosedur. Apa yang terjadi? Kuenya gagal dan tidak bisa mengembang. Kue yang seharusnya bisa mengembang, bisa menjadi besar, akhirnya kuenya apa? Bahasa Jawanya mimpes, tidak bisa berkembang, jadi tuwilik. Jadi membuat kue harus mengikuti langkah yang teratur dan berurutan. Sama contohnya tadi di video sebelum ada video Sinta membuat kue apa? Ada seorang anak laki-laki membuat mie instan. Bumbu sama mie-nya dimasukkan ke dalam mangkok, tapi tidak diberi air panas. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal total. Dia tidak bisa menikmati mie instan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, hubungannya apa Pak dengan coding? Baca di Radit, hubungan dengan coding. Dengan coding. Coding juga seperti membuat kue. Kalau perintahnya salah, urutan program tidak akan bekerja. Maka berpikir terstruktur sangat penting. Jadi coding itu juga sama dengan Sinta membuat kue. Kalau urutannya salah, tidak terstruktur, programnya tidak akan bekerja dengan baik. Maka berpikir secara terstruktur, langkah demi langkah itu sangat penting untuk kita lakukan sehari-hari. Untuk lebih mendalami, kita laksanakan diskusi kelompok. Bayangkan, ini tiap kelompok. Bayangkan kamu ingin membuat roti yang ada isinya. Roti apa kira-kira sing ana isine? Onde-onde. Isinya apa onde-onde? Kacang hijau, pastel, isinya wortel, telur dan lain sebagainya. Tapi bahan yang dimasukkan itu secara sembarangan, ngawur. Apa yang akan terjadi kira-kira? Akila, apa yang terjadi kira-kira? Jika membuat kue bahannya dimasukkan ngawur. Gagal total. Ada yang lain? Sampean, Cia. Kalau membuat kue bahannya dimasukkan ngawur, apa yang terjadi?
Makanan akan tidak jadi. Gagal total, tidak bisa menikmati kue yang seharusnya kita nikmati. Oke, kita lanjut. Aktivitas susun langkah membuat kue. Nanti setiap kelompok saya berikan LKPD. Oke, di situ ada beberapa langkah dalam membuat kue ya, seperti yang dilakukan Sinta tadi, tapi secara acak. Tugas kalian nanti adalah mengurutkan sesuai dengan langkah-langkah membuat kue yang benar. Setelah itu digunting, tempelkan, tulis kesimpulannya. Tiap kelompok nanti saya suruh presentasi ke depan. Ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Siapkan gunting sama lem. Siapkan gunting sama lem, silakan bekerja semuanya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Dilem yang rapi. Anak-anak perhatikan di LKPD yang saya bagikan, di situ tertera susunan langkah-langkah Sinta dalam membuat kue bolu, tapi di situ disusun secara acak. Nah, nanti dari kalian perwakilan beberapa kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya mulai dari yang laki-laki dulu. Kelompok 4, silakan yang mewakili untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Urutan dalam membuat kue bolu. 1. Masukkan telur dan gula. 2. Kocok telur dan gula hingga mengembang. 3. Masukkan tepung dan margarin cair. 4. Campur semua bahan dan aduk rata. 5. Panggang adonan di oven. Kesimpulan, dalam membuat kue, langkah-langkah harus disusun secara urut untuk menghasilkan kue yang baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 3 yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Urutan dalam membuat kue bolu. Pertama, masukkan telur dan gula. Kedua, kocok telur dan gula hingga mengembang. 3. Masukkan tepung dan margarin cair. 4. Campur semua bahan dan aduk rata. 5. Panggang adonan di oven. Kesimpulan, kalau ingin kita berhasil membuat kue yang enak rasanya, harus memperhatikan langkah yang benar dalam membuatnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk teman kalian dari kelompok 3. Oke, anak-anak, itu adalah langkah-langkah yang sudah ditulis oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Kita cocokkan dengan jawaban yang benar.
Yang pertama adalah masukkan telur dan gula. Coba dicek. Yang pertama masukkan telur dan gula. Yang betul angkat tangan. Oke. Yang kedua, kocok telur dan gula hingga mengembang. Yang ke mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Danang untuk mendalami materi hari ini. Nanti di rumah tolong tulis pengalamanmu hari ini saat menyusun langkah-langkah dalam membuat kue. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kalian tulis minimal 100 kata. Itu yang nanti dibuat PR di rumah. Kalau sudah selesai silakan dikemas bukunya. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke, silakan dikemas bukunya. Berdoa ya, dipimpin oleh Cinta lagi. Ayo. Udah siap, udah. Jangan mulai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.